Pancasila sebagai sistem filsafat disusun untuk memahami landasan filosofis bangsa Indonesia. Apa itu filsafat? Sebelum memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat itu sendiri. Filsafat bukan sekadar teori abstrak, ia adalah cara berpikir yang paling mendasar tentang segala sesuatu yang ada. Definisi filsafat adalah cara berpikir radikal, menyeluruh dan mendalam tentang segala sesuatu yang Filsafat adalah cara berpikir radikal, menyeluruh dan mendalam tentang segala sesuatu. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat tidak menerima sesuatu begitu saja. Ia selalu bertanya mengapa dan bagaimana sesuatu itu ada, apa hakikatnya dan apa nilainya. Apa yang dicari dari filsafat? Filsafat berusaha mencari hakikat atau esensi dari 4 dominan utama, yaitu realitas, apa yang benar-benar ada, kemudian pengetahuan, bagaimana kita tahu, nilai apa yang baik dan buruk, serta eksistensi, makna keberadaan manusia. Inilah yang membedakan filsafat dari ilmu-ilmu lain yang lebih spesifik cakupannya. Filsafat Pancasila berarti menggali nilai-nilai dasar Pancasila secara rasional dan sistematis sebagai pandangan hidup bangsa. Ini bukan sekedar menghafal 5 sila, melainkan memahami mengapa kelima sila itu ada, bagaimana mereka saling berhubungan, dan apa implikasinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian sistem, definisi dan karakteristik. Apa itu sistem? Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti kumpulan atau kesatuan. Secara umum, sistem adalah kesatuan yang utuh dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem bukan sekedar kumpulan acak, ia adalah organisasi yang terstruktur di mana setiap bagian memiliki fungsi spesifik dan berkontribusi pada keseluruhan. Sistem yang baik menghasilkan sinergi keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. 4 karakteristik utama sistem. Yang pertama, komponen atau unsur. Sistem terdiri atas bagian-bagian yang dapat diidentifikasi dan memiliki peran masing-masing. Yang kedua, saling terkait. Antar komponen tidak berdiri sendiri, mereka saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Yang ketiga, tujuan bersama. Seluruh komponen diarahkan untuk mencapai satu tujuan yang sama secara kolektif. Dan yang keempat, lingkungan tertentu. Sistem beroperasi dalam konteks lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem itu sendiri. Ini adalah 4 karakteristik utama sistem. Ciri-ciri sistem yang membedakannya. Sebuah sistem yang sejati memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sekedar kumpulan objek atau ide yang tidak terorganisasi. Memahami ciri-ciri ini penting untuk mengerti mengapa Pancasila dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada holistik. Keseluruhan sistem lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya, ada nilai tambah yang muncul dari interaksi antar komponen, inilah yang disebut emergent property. Kemudian terstruktur. Ada susunan atau hierarki yang jelas antar unsur, tidak semua komponen setara, ada yang menjadi fondasi, ada yang menjadi tujuan, ada yang menjadi jembatan. Kemudian interdependen. Setiap unsur bergantung dan mempengaruhi unsur lain. Perubahan pada satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya secara keseluruhan. Kemudian ciri selanjutnya adalah dinamis. Sistem yang baik dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan tanpa kehilangan identitas dan tujuannya. Sistem statis adalah sistem yang rapuh. Kemudian, ciri yang terakhir adalah bertujuan. Seluruh komponen diarahkan pada satu tujuan yang sama. Tujuan inilah yang memberi makna dan arah pada keberadaan sistem tersebut. Sistem bukan sekedar kumpulan acak, melainkan kesatuan yang terorganisasi dengan identitas, struktur, dan tujuan yang jelas. Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila bukan sekadar 5 kalimat yang dihafal atau 5 simbol yang dipajang di dinding kelas. Pancasila adalah sebuah sistem, sebuah kesatuan organis yang saling mengikat, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesatuan organis
Kelima sila merupakan kesatuan organis yang saling mengikat dan melengkapi, seperti tubuh manusia yang terdiri dari organ-organ berbeda namun membentuk satu makhluk hidup yang utuh. Kelima sila membentuk satu ideologi yang hidup dan koheren. Kemudian yang kedua, peran spesifik setiap sila. Setiap sila memiliki peran dan fungsi spesifik dalam keseluruhan sistem. Tidak ada sila yang redundan atau bisa digantikan oleh sila lain. Masing-masing memberikan kontribusi unik yang tidak dapat direplikasi. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Tidak ada sila yang dapat dipisahkan atau dihilangkan tanpa merusak keseluruhan sistem. Menghilangkan satu sila sama dengan meruntuhkan bangunan ideologi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, pemahaman utuh dan menyeluruh. Pemahaman Pancasila harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, bukan sila per sila secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan sistem yang saling menjiwai dan saling memperkuat. Hubungan kelima sila dari fondasi hingga tujuan. Kelima sila Pancasila membentuk sebuah urutan yang logis dan bermakna. Sila pertama menjadi basis, sila kelima menjadi tujuan, sila kedua hingga keempat menjadi jalan pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan hubungan antar sila secara mendalam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, fondasi spiritual dan moral. Sila ini menjadi landasan sila ini menjadi landasan transendental seluruh nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, fondasi spiritual dan moral. Sila ini menjadi landasan transendental seluruh nilai Pancasila, keyakinan kepada Tuhan yang menjadi sumber moralitas dan etika dalam kehidupan berbangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, implementasi nilai ketuhanan. Nilai-nilai spiritual diwujudkan dalam perlakuan adil dan beradab terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, wadah kebangsaan. Kemanusiaan yang beradab memerlukan wadah, yaitu bangsa yang bersatu. Persatuan adalah prasyarat untuk membangun masyarakat yang adil. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Mekanisme pengambilan keputusan. Dalam persatuan, keputusan diambil melalui musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan kekuatan atau mayoritas semata. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir seluruh sila bermuara pada satu tujuan, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagiannya. Hierarki dan keterkaitan struktur filosofis Pancasila. Susunan hierarkis Pancasila. Secara filsafati, Pancasila memiliki susunan hierarkis atau bertingkat yang mencerminkan landasan filosofis yang berbeda-beda pada setiap tingkatnya. Hierarki ini berarti logis dan filosofis, bukan sekedar urutan numerik. Sila pertama, landasan transendental. Landasan transendental, hubungan manusia dengan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi. Sila kedua, landasan antropologis, hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Sila ketiga, landasan sosiologis, manusia sebagai makhluk sosial dalam ikatan kebangsaan. Sila keempat, landasan politis, kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Sila kelima, landasan ekonomis dan kesejahteraan, tujuan akhir kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Keterkaitan sirkular, namun hierarki ini tidak bersifat linear semata. Kelima sila juga memiliki hubungan sirkular, saling mempengaruhi dan saling menjiwai. Sila satu menjiwai sila kedua sampai keempat. Sila ketuhanan meresapi kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Sebaliknya, pelaksanaan sila kedua sampai kelima yang baik adalah cerminan nyata dari pengamalan sila pertama. Pancasila bersifat hierarkis sekaligus sirkular, bertingkat dalam logika namun saling terhubung dalam praksis. Pancasila sebagai sistem filsafat, definisi dan implikasi. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pemahaman Pancasila secara rasional, mendasar dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang utuh yang menjadi pandangan hidup dasar negara dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia.
bukan sekedar simbol. Pancasila bukan sekedar rumusan atau simbol negara, ia adalah sistem berpikir tentang realitas, mencakup Tuhan, manusia, alam, masyarakat, dan negara dalam satu kerangka yang koheren. Kerangka pikir yang koheren. Nilai-nilai Pancasila saling terkait secara logis dan sistematis, membentuk kerangka pikir yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan berbangsa. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menjawab asal-usul metafisika ketuhanan, hakikat manusia, yaitu kemanusiaan, hubungan sosial, persatuan dan kerakyatan, dan tujuan hidup bersama, keadilan sosial. Implikasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat bukan sekedar latihan akademis, ia memiliki implikasi nyata dan mendalam bagi berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi negara, Pancasila menjadi dasar filosofis dalam penyusunan konstitusi, undang-undang, dan kebijakan publik. Setiap regulasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis terhadap nilai-nilai Pancasila. Bagi pendidikan, Pancasila harus diajarkan sebagai sistem pengetahuan yang utuh, bukan hafalan semata. Pendidikan Pancasila yang baik membentuk karakter dan cara berpikir, bukan sekedar kemampuan mengingat. Bagi masyarakat, Pancasila menjadi pedoman etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia mengatur bagaimana kita berinteraksi, menghormati perbedaan, dan membangun solidaritas sosial. Menangkal paham radikal. Dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita memiliki landasan kuat untuk menyaring ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bagi individu, Pancasila menjadi panduan moral dalam bertindak dan mengambil keputusan. Setiap individu diharapkan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, Pancasila adalah ideologi yang hidup. Sistem adalah kesatuan yang terorganisasi. Sistem bukan sekedar kumpulan acak, ia adalah kesatuan unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Memahami konsep sistem adalah kunci untuk memahami Pancasila secara mendalam. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem yang organis. Kelima sila merupakan satu kesatuan organis, hierarkis, dan saling menjiwai. Sila 1 menjadi fondasi, sila 5 menjadi tujuan, dan sila kedua sampai keempat menjadi jalan pelaksanaannya. Tidak ada sila yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai kerangka berpikir rasional. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menjadi kerangka berpikir rasional dan mendasar tentang segala aspek kehidupan bangsa dan metafisika hingga keadilan sosial dan hakikat manusia hingga tujuan negara. Yang keempat, kunci aktualisasi nilai. Memahami Pancasila secara filosofis sistemik adalah kunci untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata, serta menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia di tengah tantangan zaman. Pancasila bukanlah barang mati, melainkan ideologi yang hidup dan berkembang, yang senantiasa diuji dalam praksis kebangsaan. Pancasila bukanlah barang mati, melainkan ideologi yang hidup dan berkembang, yang senantiasa diuji dalam praksis kebangsaan.